Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya di Jalan Dentantu 1, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di mana salah satu rumah warga di Jalan Dentantu ini porak-poranda ataupun rusak akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi sekira pukul 9 atau pukul 10 WITA jelang siang tadi. Seperti apa kondisinya kita lihat bersama. Ini tampak dari atas rumah panggung warga rusak berat akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi sekitar pukul 10 WITA tadi, di mana rumah panggung yang berlokasi tepat di tepi Sungai Tallo ini tampak rusak berat atau porak-poranda begitu akibat terjangan angin puting beliung. Hampir seluruh atapnya ini sudah berterbangan, hancur begitu karena terjangan angin puting beliung yang disertai hujan. Sejumlah perabotannya juga rusak. Ini tampak berhamburan begitu. Pak Zainal, jelaskan coba seperti apa kronologi angin puting beliung ini yang rusak rumah tak? Kronologisnya Pak, kurang lebih jam 10 Jam 10 ya, tiba-tiba datang puting beliung. Pohon dulu diangkat Pak, pohon ya, baru rumah saya Pak dibongkar sampai diangkat. Jadi malah semua Pak. ini rumah panggung sempat terangkat juga. Sempat, Pak. Goyang rumah Pak, Goyang rumah sempat terangkat. terangkat Pak. Terus Setelah itu diangkat semua ini pasirnya Pak, baru diputar sampai ke sana Pak. ini sampai menyeberang ke sungai begitu atap senya ya. Pasirnya Pak hancur semua sampai ke sana Pak. Sana terhamburan semua Pak, tidak ada yang tinggal Pak. Tribuners, Ya, atap seng dari Pak Zainal ini sampai terbang ke sungai begitu. Ini waktu kejadian ini Pak, kita sedang apa di rumah? sementara dulu Pak, 4 kakak. Pak kakak. Tapi yang paling parah rumah tak ini Pak ya. Ya, parah. Penyanyi yang menantu. Tribuners, inilah kondisi rumah Pak Zainal Abidin. Ya, rusak berat. Ini nyaris tidak bisa digunakan lagi. Ini seluruh atapnya sudah terangkat. Rumah di sebelahnya alhamdulillah masih utuh, tapi rusak juga begitu. Selain rumah, angin puting beliung juga rubuhkan satu pohon yang tepat di samping rumah Pak Zainal Abidin ini. Semuanya sudah berantakan. Ini televisinya rusak juga gara-gara anu tadi Pak. Pak, ini dah pokoknya terhambur semua Pak. Terhambur semua isinya. Dua TV Pak. 2 TV hancur semua, terhambur isinya Pak ya. Terhambur semua. Diangkat. Pokoknya barang-barang diangkat semua Pak. Tidak tahu yang di mana separuh. Untuk tadi cepat kita lari. Selamat sore para tribuner. Saat ini saya masih berada di perumahan Kodam 3 Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi terkini banjir yang merendam perumahan Kodam 3. Setidaknya ada sekitar puluhan rumah yang terendam di saat ini. Ketinggian air mulai dari mata kaki hingga paha orang dewasa. Tadi air sudah mulai surut, namun hujan kembali mengguyur dan menyebabkan air kembali naik di perumahan Kodam 3. Air yang menurut warga, air mulai naik dan menggenangi perumahan Kodam 3 sejak kemarin pagi. Namun baru pagi tadi air lumayan tinggi dan sudah mencapai batas
orang dewasa. Penyebabnya karena hujan yang terus mengguyur kota Makassar sejak 2 atau 3 hari ini, ditambah lagi dengan air kiriman dari sungai Berenjene, Kabupaten Maros. Ya, untuk saya akan perlihatkan kondisi sungai Berenjene yang merupakan yang melintasi perumahan dari aliran sungai yang sangat sempit. Sehingga air langsung meluap ke perumahan Kodam. Jadi kalau setiap tahunnya memang sudah menjadi langganan banjir di perumahan Kodam 3 karena diakibatkan curah hujan yang tinggi. Menurut warga, meskipun tidak hujan di kota Makassar, namun jika hujan di Kabupaten Maros ini tetap bisa mengakibatkan banjir di Kodam 3 karena aliran sungai dari Berenjene yang meluap ke pemukiman warga. Ya, bisa hujan kali ini kembali deras, dan jika ini terus berlangsung bukan tidak mungkin air akan semakin naik di perumahan Kodam 3 Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini. Sejauh ini dilaporkan dari Pak Winardi, Kepala Logistik dan Kedaruratan BPBD, sudah ada 5 kepala keluarga yang mengungsi di salah satu masjid yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat sebagai tempat pengungsian. Sementara masih banyak warga yang masih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya lantaran masih dianggap batas wajar. Ya, bisa dilihat anak-anak kecil justru bermain menikmati banjir ini dengan bermain menggunakan ban. Tentu orang tua juga harus tetap perhatian, jangan Perawat Siapa? Pagkalat gunakan. Nggak kelihatan. Selamat siang, Tribunat. Saat ini pemerintah Kota Makassar mendapat bantuan pompa air mobile yang bisa berjalan kemana-mana ketika terjadi banjir. Jadi nanti alat tersebut diturunkan di lokasi banjir dan akan menyedot air yang mengalami genangan, Tribuners. Jadi pompa air mobile tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Turun kok sama. Kilo turun kok bantu buah. Karena ada di pelampunya, Ini berlokasi di kolam regulasi Panipa, Antang, Kecamatan Manggala. Terima kasih, Kak. Pelampunya itu. Oh, alat sedotnya itu di Pelampunya itu yang merah. Dan nanti Tumi menyedot. harus pergi di mana air? Ini selang ini. Kemana airnya? Lewat itu sini.
kau yang pegang. Ya. Mana Ami? Ami sini kami. Kena ke hujan. Jelaskan saya Pak Wali, hari ini seperti apa pemantauan? Ya, hari ini kami bersama Kepala Balai Pompengan Pak Jaya beserta seluruh aparat yang mengelola waduk regulasi ini, ya, di mana adalah waduk tunggu. Kita berada pada pertengahan hulu Sungai Talo. Sungai Talo adalah salah satu sungai dari dua sungai besar kita, Jeneberang dan Talo. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena Talo ini catchment area tidak sebesar dagang Jeneberang, tidak sejauh Jeneberang. Nah, hadirnya koram regulasi ini adalah untuk menahan air dalam volume tertentu untuk tidak masuk Makassar di sementara waktu, agar Makassar tidak sensitif banjir seperti apa yang diramalkan oleh aplikasi-aplikasi cuaca, termasuk BMKG, termasuk juga dengan pasang surut yang biasanya dalam aplikasi pasang surut sekitar jam 6 mulai puncak tertinggi surut pasang tertinggi itu sekitar 1,3 sampai 1,4. Nah, itu begitu teknisnya. Nah, kami ingin memastikan di sini, nanti teknisnya nanti Kepala Balai menyampaikan lagi berapa jam kalau hujan seperti ini Makassar bisa bertahan. Ya, kalau hujannya putus-putus, alhamdulillah. Makanya perlu juga doa. Usaha ada pada kami, doa saya kira ada pada masyarakat. Dan jangan buang sampah sembarang tempat supaya kinerja drainase itu bisa lancar. Kami jelaskan fungsi dari kolam retensi Nimpa ini untuk mereduksi banjir yang berada di Sungai Talo. Kalau kita lihat prediksi dari BMKG, akan terjadi hujan menerus selama 5 hari. Ini luar biasa 5 hari, dan ini sudah memasuki hari kedua. Kalau kita lihat kemarin waktu saat kunjungan Pak Wali, luar biasa Pak Wali menyempatkan diri untuk mengunjungi kesiapan waduk Nipa ini. Itu masih belum kita lihat, masih belum banjir seperti ini, belum memasuki kolam retensi, karena di hilirnya sendiri belum mulai banjir. Nah, yang kita lihat ini terjadi mulai masuk ini. Kami secara reguler melaporkan teman-teman seluruh Sulawesi Selatan di bawah BWS Pompengan Jeneberang secara reguler melaporkan. Dan kondisi jam 1 tadi pagi itu tinggi antara air sungai dengan mercunya di sini itu tinggal 1 cm lagi. Dan jam 2 itu sudah mulai memasuki ke waduk tunggu. Jadi kalau kita lihat di hilirnya sekarang Makassar belum banjir, ini salah satunya akibat sebagian air dimasukkan ke dalam kolam ini, sehingga di sana tereduksi. Dan fungsinya juga nanti pada saat airnya surut, ini akan dikeluarkan lagi. Bisa dikeluarkan melalui pintu, bisa juga dipompa. Dan seperti disampaikan Pak Wali Kota, kalau kita prediksi dari ramalan cuaca yang masih menerus hujan ini, sekarang ini tinggi muka air di sungai itu 5,7 meter, tinggi di kolam 4 meter. Berarti kita masih punya tinggi jagaan 1,7 meter. Ini setara dengan 1,4 juta meter kubik. 1,4 juta meter kubik. Kalau kondisinya seperti ini terus, hujannya juga nggak bertambah atau hujannya nggak berhenti, kita punya waktu 44 jam kita perkirakan, sehingga ini bisa bertahan sampai hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Mudah-mudahan nanti sebenarnya agak mereda, sehingga ini berkurang dulu, sehingga ini bisa lebih bisa menampung air lagi. Mungkin itu. Ini statusnya apa Pak? Normal, siaga atau? Status saat ini masih waspada. Kalau kita lihat kan di hilirnya sendiri belum banjir ya, karena masih bisa menampung air dari Sungai Talo ini. Tadi disebutkan masih ada ketinggian 1,7 meter. Kalau sudah pun begitu Pak, artinya ada kemungkinan. Iya, sudah tidak bisa menampung banjir lagi, sehingga banjir mau nggak mau keluar
Kota Makassar secara langsung. Itu artinya bertahan sampai hari Sabtu yang dijelaskan tadi itu, atau Kalau hujan seperti ini, Ya, perkiraan kami hujan seperti ini terus, ini hanya mampu bertahan sampai hari Sabtu. berarti sudah dihimbau ke masyarakat juga Pak? Nah, sekarang masih hari Kamis, tapi kita lihat hari Jumat mudah-mudahan hujannya berkurang sehingga lebih panjang lagi. jadi asumsi tadi itu adalah asumsi jika hujan seperti ini non-stop, ya, dengan ini sekitar kalau dilihat di aplikasi cuaca itu mendekati 20 mm per jam. Kalau itu seterusnya, maka ini 44 jam. Tapi kalau dia berhenti, alhamdulillah itu pasti lebih panjang. Dan yang menarik hari ini, kita dapat bantuan pompa dari pusat, yang sebentar kita akan lihat, untuk mengantisipasi tempat-tempat yang tergenang, yang punya tanggul tinggi untuk bisa dialihkan airnya secara mekanis. Nah, sebentar kita akan lihat. Jadi, kita sudah saling membackup. Kami juga 12 pintu-pintu air kami, saya sudah perintahkan untuk diperbaiki semua pompanya yang rusak semua. Ya, di Petarani, di mana ada beberapa, ada 12. Ya, kami hasil koordinasi dengan Balai Pumpengan. Termasuk kami juga koordinasi tentang tata ruang. Karena persoalan banjir ini bukan hanya persoalan alam, persoalan hujan, tapi persoalan juga tata ruang. Di mana orang membuat pemukiman di tempat air. Nah, jadi sehingga tadi laporan Pak Camat ada 3 orang mengungsi, memang rumahnya itu memang di tempat air. Sebenarnya tidak boleh dikatakan banjir itu karena tempat air yang ditinggali. Sudah ada 3 orang yang sudah tiga kakak Manggala. Dan biasanya kalau sudah begini Manggala sudah tergerak, tapi hadirnya fungsi waduk ini dengan kinerja seperti ini disampaikan, alhamdulillah kita punya resilience sedikit. Ya, mudah-mudahan makanya perlu doa juga supaya hujan bisa, walaupun hujan berhenti. Kira-kira seperti itu. Oke, kita pilih taruh di sana. Iya. Kalau tidak shooting itu ada tuh. Sudah. Oh iya, shooting situ. Ini masuknya. Ini masuknya nih. Betul benar, saat ini saya akan melaporkan suasana di Jalan Tunapur Raja, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana di Kabupaten Goa juga seharian masih diguyur hujan. Akibatnya sejumlah titik, salah satunya di Jalan Tunapur Raja, Kabupaten Goa, tergenang air. Bahkan bagi arus lalu lintas juga macet benar. Diketahui pula di beberapa titik di ruas jalan ini ada jalannya berlubang, jadi bagi pengendara, bagi pemotor dan mobil sebaiknya hati-hati melintas di Jalan Tunapur Raja ini.
belok kiri ke Jalan Kotiparaya, lalu Anda akan sampai di tujuan. Saat ini saya melaporkan dari Jalan Poros Pacarakang terkait kondisi Jalan Poros Pacarakang yang tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makassar kurang lebih seharian ini sampai tengah hari ini. Tak hanya banjir sudah mengguyur Kota Makassar sejak kemarin, sejak 2 hari lalu. Memang sudah ada peringatan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika bahwa akan terjadi hujan yang mengguyur Kota Makassar sejak dari 18 Januari hingga 20 Januari atau tepatnya pada hari ini. Dan saat ini salah satu jalanan yang tergenang di Kecamatan Biringkanaya yakni Jalan Poros Pacarakang. Ya, bisa dilihat ketinggian air yang dilalui oleh kendaraan roda 4. Tentu bagi roda 2 ini akan mengakibatkan mogok dan sebagainya. Anda sudah sampai. Ya, bisa dilihat kondisi banjir di jalan aliran terang di Jalan Pacarakang. Saat ini seorang kendaraan mencoba menerobos air yang kira-kira ketinggian hingga mencapai bagi seorang dewasa. Ya, sepertinya pengendara ini mengalami mogok akibat dari air yang tergenang. Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Ngempoang, Jalan Pahlawan, Kelurahan Ngempoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Jalan Pahlawan ini, tepatnya di depan Pasar Karisa, Kabupaten Jeneponto, telah digenangi air hujan. Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Jeneponto saat ini sudah 3 hari berturut-turut diguyur hujan deras, baik hujan sedang. Nah, seperti ini suasana Jalan Pahlawan yang digenangi air. Nah, nampak terlihat air tersebut sampai di dashboard mobil maupun dashboard motor. Nah, pengendara yang melewati jalur tersebut diharapkan untuk berhati-hati agar Dan tak berani nginep di sini. Selamat pagi Tribuners, hari ini saya sudah berada di salah satu retail modern yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, retail modern ini juga kemarin mengadakan promo besar-besaran terkait harga minyak yang sebelumnya berkisar 38 dan 40 turun menjadi harga 28. Nah, saat ini
bisa kita lihat. Ini sudah kosong Tribunar, stoknya sudah kosong dan pegawai di sini masih menunggu stok dari gudang pusat untuk merestock kembali minyak-minyak ini Tribunars. Bahkan tadi saya di sini sudah ada beberapa orang yang bertanya terkait minyak dan mencari promo minyak ini. Namun sayangnya di sini sudah kosong Tribunars. Kemarin juga dari penuturan kasir pegawai maksud saya di sini sempat diserbu pembeli dari ibu-ibu, suami, maksud saya laki-laki, bahkan anak-anak pun mengantri untuk membeli minyak promo tersebut. Nah, diperkirakan minyak ini harga minyak akan terus turun hingga 6 bulan ke depan. Jadi ini kemungkinan akan terjadi antrean lagi seperti itu Tribunars. Nah, untuk membatasi adanya penimbunan seperti itu Tribunars, setiap pembeli dibatasi hanya bisa mengambil 1 kemasan minyak saja untuk sekali pembelian. Sudah kosong Tribunars. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Hari ini kita berada di Pasar Lakesi, Jalan Lasindrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Nah, ya, hari ini kita ingin memantau harga minyak goreng yang kemarin pemerintah pusat menurunkan dan atau mensubsidi minyak. Nah, kita hari ini sekarang ingin mengecek apakah harga minyak di pasar tradisional, pasar rakyat Lakesi Parepare itu mengalami penurunan harga atau tidak. Oh, gitu deh. Ini Bu, harga minyak tak masih sama atau pakai harga yang masih bagus itu karena belum ada yang murah. Oh, belum pilih. Ini berapa masih? Halo. Lihat apa? Ya. Yo, napa Kak? Enggak apa-apa, Ji, enggak apa-apa. Ya. Ya, menurut salah satu masih mahal semua. Bu, ini harga minyak ini bagaimana Bu? Sekarang masih harga lama atau baru sudah Bu? Ini belum aja. Ini kemarin yang masuk ini harga 19.000 1 liter ya. Modalnya. Apalagi kalau itu yang dulu masih sama sih. Belum ada murah. Belum ada murah di Bu. Itu kenapa Bu? Karena kenapa Bu? Salah satu pengakuan dari Ibu siapa tadi namanya? Haji Sawati. Ini modal 19.000. Sekarang kalau mau dijadikan rugi 5.000. Rugi 60 satu karton. Jadi kalau 50 kali ini. Berapa stok tadi kemarin masuk Bu? Ini kemarin masuk 50 yang 1 liter, 20 yang begini, yang jergen. Kalau jergen satu begitu berapa kita jualkan Bu? Modal ini 98, baru-baru jual 100. Karena mau kasih laku cepat, yang penting tidak rugi. Nah, seperti itu teman-teman Tribuners dan iya. Yang penting jangan rugi, biar 500 untuk jual saja. Seperti itu ya teman-teman Tribuners dan Facebooker, pantauan kita di beberapa pedagang di pasar rakyat Lakesi Kota Parepare masih menggunakan harga lama. Alasannya tentu jelas. Minyak darong itu ada tadi. Oh iya. Yang pakai motor itu? Iya. Bosnya minyak darong ini. Wawancara darong. Alasannya teman-teman, minyak goreng di pasar Lakesi untuk minyak goreng yang subsidi belum mendapatkan subsidi atau belum masuk. Minyak-minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah pusat belum masuk ke pasar-pasar rakyat. Nah, hal ini kemudian membuat harga minyak goreng di pasar rakyat belum turun dan masih menggunakan harga lama. Dan pengakuan dari pedagang tadi juga bahwa dirinya otomatis mengalami kerugian karena selain harganya yang mahal, mendapatkan harga yang mahal, ya masyarakat tentunya akan mencari harga yang lebih murah. Nah, ini membuat kerugian di
pisau ayam, taji, 3 ekor bangkai ayam, dan yang keempat 3 ekor ayam hidup, beserta beberapa sepeda motor. Dari hasil penyidikan beserta barang bukti yang cukup, yaitu saudara tersangka yang saya sebutkan tadi bisa ditetapkan menjadi tersangka, sehingga kita jerat dengan pasal 303 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Untuk itu, tersangka berinisial AT dan berinisial R telah dilakukan penahanan selama 2 hari ke depan terhitung mulai tanggal 17 Januari 2022. Untuk yang berikutnya, untuk yang ketiga di sini, materi yang akan kita sampaikan yaitu baik. Untuk yang ketiga di sini adalah kasus pornografi, di mana PSK yang kita tetapkan berdasarkan laporan polisi LPA 8 2022 tanggal 17 Januari, yaitu PSK-nya adalah berinisial YP, usia 21 tahun, pekerjaan kuli bangunan, di mana kejadian ini sangat meresahkan dan berimplikasi kepada anak-anak sekolah, hingga butuh penanganan khusus dari unit PPA Polres. Dibagi di tahun 2020. Tahun 2021 itu sebesar 10,52%, yang sebelumnya 10,86%. Sedikit barangkali saya tekankan sini karena yang lebih populer, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone 79.000. Ini selalu muncul di pers atau di mana-mana. Kalau kita memang berbicara jumlah, kita memang terbanyak karena kita penduduk Bone termasuk banyak, termasuk kedua di Sulawesi Selatan. Bila dikali dengan persentasenya, yang lumayan banyak. Tapi dilihat dari tingkat persentase, kita itu tidak seburuk begitu. Kita ada berada pada urutan 16 Sulawesi Selatan. 16, jadi ada 8 kabupaten di bawah kita. Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot, edisi Kamis 20 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama,
Baik, terus informasi pertama datang dari Bulukumba, di mana jual minyak goreng di atas 14.000 per liter siap kena sanksi. Minyak kelapa alias minyak goreng menjadi target buruan ibu-ibu di Indonesia sejak Rabu 19 Januari 2021 kemarin, termasuk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pasalnya minyak kelapa kini telah disubsidi oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Firky Arisandi. Halo, selamat siang rekan Firky. Ya, selamat siang Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana animo warga Bulukumba menyambut subsidi minyak kelapa tersebut? Ya, baik Kinan. Jadi sejak minyak kelapa mendapatkan subsidi dari pemerintah yang telah dimulai berlaku kemarin, penjualan minyak goreng atau minyak kelapa di Kabupaten Bulukumba sangat meningkat. Itu bisa dilihat sejak kemarin itu, sejak pukul 11 siang, minyak goreng di beberapa toko retail itu habis diborong oleh ibu-ibu. Jadi minyak kelapa menjadi target buruan ibu-ibu. Seperti itu, Kiran. Ya, bagaimana kondisi penjualan minyak kelapa khususnya di Kabupaten Bulukumba? Ya, baik, untuk minyak kelapa sendiri naik drastis untuk penjualannya karena masih ada beberapa warga yang menganggap bahwa ini adalah promo, sehingga ada beberapa di antara mereka yang memborong hingga puluhan liter. Dan ini mendapatkan imbauan dari Kadis Perdagangan untuk tidak melakukan hal tersebut karena ini akan berdampak pada stok minyak itu sendiri. Namun meski demikian, untuk jumlah minyak kelapa dipastikan jumlahnya saat ini stoknya cukup. Ya, apakah ada sanksi yang akan diberikan jika menjual di atas aturan yang telah berlaku? Ya, kami juga telah menanyakan hal tersebut dan untuk harga minyak yang dijual di atas harga yang telah disepakati, yakni 14.000 per liter, itu akan dilaporkan nantinya kepada kementerian oleh Dinas Perdagangan untuk diberikan sanksi. Dan untuk lebih jelasnya kami telah merangkum wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Bulukumba, Bapak Muntasir Nawir. Sekarang ada subsidi untuk harga untuk minyak kelapa, Pak, minyak goreng. Bagaimana itu, Pak? Alhamdulillah. Jadi setelah instruksi dari Menteri Perdagangan itu semua retail modern, Alfamidi, Indomaret dan Alfamart itu sudah melakukan penyesuaian harga minyak goreng 1 liter itu 14.000. Stok sementara masih ada dan insya Allah ini akan berlangsung terus sampai ada petunjuk dari kementerian selanjutnya. Sebelumnya harga minyak goreng berapa, Pak? Bervariasi. Untuk yang 1 liter sekitar 24, 20, 30. Tapi dengan adanya kemarin itu dan Bapak Presiden juga sudah melakukan penyidakan di pasar-pasar, di toko-toko modern di daerah ibu kota. Alhamdulillah sekarang di Bulukumba itu sudah terlaksana dengan lancar. Jadi apa sanksi, Pak? Apakah ada sanksi kepada pedagang yang menjual harga di atas harga itu, Pak? Kami akan terus memantau toko-toko yang menjual minyak ini agar nantinya apabila ada toko retail modern ini yang tidak sesuai harga, kami akan laporkan dan nanti kementerian yang akan memberikan sanksi. Terima kasih, Pak. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Bapak Muntasir Nawir. Dan terima kasih rekan Firky Arisandi yang langsung melaporkan dari Bulukumba untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Kanit Reskrim Polsek Belo Paluwu ditangkap akibat kasus sabu. Seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Live Report dan masih kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Luwu di mana Kanit Reskrim Polsek Belopa Luwu ditangkap akibat kasus sabu. Satu perwira di jajaran Polres Luwu, Sulawesi Selatan diduga terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Perwira tersebut diketahui berinisial IS 37 tahun dan menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Belopa. Dia ditangkap bersama satu rekannya SA 46 tahun pada Sabtu 15 Januari 2022. Meskipun penangkapan dilakukan akhir pekan kemarin, kasus ini baru muncul ke publik setelah bagian Humas Polda Sulsel merilisnya. Kasat Narkoba Polres Luwu AKP Agus Triputranta membenarkan penangkapan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kalik Mawardi. Halo, selamat siang rekan Kalik. Halo Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana dengan kronologi penangkapan? Jadi pada Sabtu akhir pekan kemarin, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu meringkus 2 orang yang terduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba. 2 orang tersebut yakni SA dan IS. IS sendiri diketahui merupakan perwira di jajaran Polres Luwu. Ia diketahui bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Belopa. Dari keterangan yang didapatkan atau bucket rilis dari Humas Polda Sulsel dijelaskan bahwa kronologis penangkapan perwira polisi ini bermula dari adanya penangkapan salah satu pelaku narkotika. Kemudian pelaku tersebut membocorkan kepada Satuan Narkoba Polres Luwu bahwa akan ada kiriman paket berupa narkotika yang dikirim di salah satu kantor jasa pengiriman di Kota Belopa. Kemudian personil polisi melakukan pengintaian dan melakukan pemeriksaan barang yang ada di jasa pengiriman tersebut. Setelah mendapatkan barang yang dicurigai, polisi kemudian menelpon pemilik barang dan beberapa menit kemudian datang satu pelaku yang berinisial SA umur 46 tahun. Kemudian dari interogasi yang dilakukan, SA menyebut bahwa barang tersebut merupakan milik IS yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Belopa. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap IS dan ditangkap beberapa saat kemudian. IS sendiri dalam keterangannya mengatakan bahwa barang tersebut merupakan milik AB yang saat ini menekam di lapas kelas 2A Kota Palopo. Itu Kinan. Ya, untuk itu bagaimana dengan tanggapan Kapolres rekan Kali? Saya sendiri mencoba atau sejak kemarin mencoba melakukan konfirmasi kepada Kapolres Luwu AKBP Fajar dan Susanto melalui WhatsApp, namun sampai saat ini Kapolres belum memberikan tanggapan. Sementara Kasat Narkoba Agus Triputranta yang dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan ini. Hanya saja ia enggan memberikan komentar terkait dengan jabatan polisi tersebut. Itu Kinan. Ya, saat ini pelaku berada di mana dan kira-kira terancam hukuman seperti apa, rekan Kali? Jadi saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Luwu bersama dengan rekannya. Kemudian oknum polisi yang terlibat sabu ini terancam dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 119
2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pasal ini menjelaskan bahwa setiap oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika terancam hukuman penjara paling lambat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian Kinan. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto di mana sembunyikan sabu dalam sendal, IRT di Jeneponto ditangkap polisi. Satuan Res Narkoba Polres Jeneponto menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran terbukti menguasai narkoba jenis sabu. IRT tersebut berinisial CS yang beralamat di Dusun Bangkeng Nunnu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sekarang sudah berada di tahanan Mapolres Jeneponto. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rakib. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Pinang di studio. Ya, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi pengungkapan IRT di Jeneponto yang menguasai narkoba? Ya, terima kasih. Polres Jeneponto itu berhasil mengungkap seorang IRT yang menguasai narkoba jenis sabu. Nah, di mana pengungkapan ini terjadi pada tanggal 14 lalu, tetapi baru dirilis kemarin. Ini baru dirilis karena pihak kepolisian melakukan terus penyelidikan terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini. Nah, saat itu pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi bahwa ada seorang ibu rumah tangga di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah memiliki narkoba jenis sabu. Nah, dari informasi itulah pihak kepolisian mengembangkan dan mendatangi pelaku. Setelah pihak kepolisian sampai di rumah pelaku, pihak polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Nah, setelah digeledah, Satuan Res Narkoba menemukan narkoba di atas rumah tersangka, yaitu JS. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi? Ya, untuk barang bukti sendiri yang diamankan oleh pihak polisi sendiri itu ada narkoba jenis sabu dengan berat 36,32 gram. Nah, selain itu ada juga bungkusan plastik, ada 2 plastik kecil yang sementara sudah terisi kristal yang diduga juga jenis sabu dan siap akan diedarkan. Adapun juga plastik kecil sebanyak 879 saset yang belum terisi dan diduga itu akan dipersiapkan untuk pengedaran jenis sabu. Nah, selain itu juga ada pun barang bukti seperti pakaian anak-anak, lakban dan pembungkus kerupuk. Adapun juga sandal yang menjadi barang bukti, sandal milik tersangka yang selalu digunakan untuk melancarkan aksinya. Nah, di mana sandal tersebut itu telah diiris pisau atau silet. Setelah teriris, maka dibuatlah tempat di dalam sandal itu. Nah, pada saat IRT tersebut ingin mengedarkan sabu narkoba jenis sabu itu diduga
disembunyikan di dalam sandal untuk melancarkan aksinya. Seperti itu, Kinan. Kira-kira berapa ancaman hukuman penjara yang akan dikenakan kepada tersangka? Rekan Rakib. Ya, untuk ancaman hukuman yang dikenakan tersangka karena telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu, seperti yang diungkap oleh Kasat Narkoba Polres Jeneponto, AKP Syahrul Regama, dia dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, di mana ancaman hukuman penjaranya di sini maksimal 12 tahun. Maksimal 12 tahun penjara atau minimal 4 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah. Nah, untuk saat ini tersangka sudah diamankan dan membekuk di dalam tahanan sel Polres Jeneponto. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rakib untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kasat Narkoba AKP Syahrul Ragama. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat semua yang saya hormati rekan-rekan dari awak media seperti anggota narkoba. Pada kesempatan ini kami akan merilis terkait dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu-sabu. Alhamdulillah ya, pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2002 kemarin ini sekitar pukul 21.30 WIB malam hari di Dusun Bangking Nunuk, ya, Dusun Bangking Nunuk, Desa Bahaya, Kecamatan Bontrambat, Kabupaten Jeneponto, ya, kita berhasil mengungkap pengusahaan narkotika jenis sabu-sabu sebesar 32,36 gram bruto, ya. 36,32 gram bruto, ya. Saya ulangi, kita berhasil mengungkap pengusahaan jenis 2 gram bruto jenis sabu-sabu ini. Kemudian ini ada juga timbangan. Ini ada timbangan, ya. Timbangan ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengukur, ya, mengukur berat daripada barang bukti tersebut. Kemudian ini juga ada satu bal ini saset kosong, ya, satu bal saset kosong. Satu bal saset kosong ini kita juga temukan di TKP. Kemudian ini juga ada baju anak, jadi barang bukti tersebut dimasukkan dalam sini, dibungkus. Kemudian ada pun juga ini sendal yang kita temukan juga di TKP. Dari hasil keterangan pengambilan keterangan dari tersangka bahwa ini ada juga pesanan barang yang pernah masuk di sini, jadi dia masuk di sini. Ya, modusnya barang tersebut dimasukkan di sini, ya, kemudian dilakukan kembali dan diangkat ke sini. Jadi tidak nampak. Namun hal ini alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkapnya. Terkait dengan penerapan pasal, saat ini masih dalam proses penyidikan, sementara kita masih menerapkan pasal 112, ya, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya. Saya ulangi, pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terhadap pelaku ancaman hukumnya maksimal. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kasat Narkoba AKP Syahrul Regama. Dan terima kasih rekan Rakib langsung melaporkan dari Jeneponto untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.